Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu dosen mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Amelina Rabbani Azra, serta para sahabat dan teman-teman mahasiswa sekalian. Baiklah, nama saya Zainullah, Prodi PAI. Di sini akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya sebagai tugas UTS. Pertanyaan yang diberikan kepada saya adalah: sebutkan dan jelaskan implementasi pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal di suatu daerah. Itu adalah pertanyaan yang diberikan kepada saya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, maka sebaiknya saya memberikan judul atas jawaban saya. Judul atas jawaban saya adalah implementasi pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal di daerah. Implementasi pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal di daerah adalah sesuatu yang sangat penting untuk kemajuan pendidikan kita. Namun, tentunya hal ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang harus ditempuh dan dilaksanakan untuk mencapai hal itu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah identifikasi keunggulan lokal. Maksudnya adalah mengidentifikasi keunggulan lokal di daerah tersebut. Ini bisa melibatkan analisis sumber daya alam, budaya, sejarah, atau potensi lain yang unik. Itu adalah langkah pertama dan itu adalah penting, yaitu identifikasi dulu keunggulan lokal yang ada di daerah tersebut. Kemudian langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah konsultasi dan partisipasi masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah melibatkan masyarakat, pendidik, dan pemangku kepentingan lokal dalam proses perencanaan. Konsultasikan dahulu dengan mereka untuk memahami kebutuhan dan harapan. Selanjutnya, langkah yang harus ditempuh adalah langkah yang ketiga, yaitu penetapan tujuan pendidikan. Maksud dari penetapan tujuan pendidikan ini adalah menentukan tujuan pendidikan yang sesuai dengan keunggulan lokal yang telah diidentifikasi. Tujuan ini harus mencerminkan aspirasi dan potensi daerah tersebut. Setelah menetapkan tujuan pendidikan, maka langkah yang diambil adalah langkah yang keempat. Apa langkah yang keempat? Langkah yang keempat adalah pengembangan kurikulum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah merancang kurikulum yang mengintegrasikan keunggulan lokal ke dalam program pendidikan. Ini mencakup pemilihan mata pelajaran, metode pelajaran, dan juga penilaian yang relevan. Nah, itu langkah selanjutnya yang diambil, yaitu pengembangan kurikulum. Setelah itu ada langkah lagi, yaitu langkah yang kelima adalah pelatihan guru. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah melakukan pelatihan bagi guru dan staf pendidikan
agar mereka memahami dan dapat mengimplementasikan kurikulum berbasis keunggulan lokal dengan baik. Maka diperlukan pelatihan guru. Setelah pelatihan guru diambil, langkah tersebut diambil, maka langkah selanjutnya yang nomor 6 adalah sumber daya dan materi pembelajaran. Maksud dari langkah nomor 6 yaitu sumber daya dan materi pembelajaran adalah memastikan ketersediaan sumber daya dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum berbasis keunggulan lokal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketujuh adalah evaluasi dan pemantauan. Jadi tidak serta-merta membiarkan, tapi ada evaluasi dan pemantauan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum serta memantau pencapaian tujuan pendidikan dan respon dari siswa, guru, dan juga masyarakat. Setelah melakukan evaluasi dan pemantauan, lalu langkah selanjutnya yang diambil adalah koreksi dan perbaikan. Maksud dari langkah yang ke-8 ini yaitu koreksi dan perbaikan adalah jika diperlukan melakukan koreksi dan perbaikan dalam kurikulum berbasis keunggulan lokal berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian selanjutnya langkah yang ke-9 adalah diseminasi hasil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menyebarluaskan hasil dan manfaat dari kurikulum berbasis keunggulan lokal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian selanjutnya langkah yang ke-10 adalah perubahan kebijakan. Maksudnya jika perlu bekerja sama dengan pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk mengubah kebijakan pendidikan yang mendukung implementasi kurikulum berbasis keunggulan lokal. Ini adalah langkah-langkah yang bisa diambil agar supaya tercapai implementasi pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal di suatu daerah. Langkah-langkah ini bersifat iteratif dan memerlukan komitmen serta bekerja sama dari berbagai pihak untuk berhasil mengembangkan kurikulum berbasis keunggulan lokal di suatu daerah. Kesimpulannya adalah implementasi pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal di daerah adalah sesuatu yang sangat penting karena itu bisa memajukan dunia pendidikan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.